Galang, Geografi Audio Learning. Sobat Galang, dari mana asal musik tersebut? Itu musik padang pasir. Yang kita bayangkan suasana panas, angin bertiup kencang. Itulah suasana padang pasir atau gurun pasir. Sobat Galang, di muka bumi ini ada sebuah gurun pasir yang merupakan gurun terluas di dunia. Gurun tersebut berada di benua Afrika dan memiliki luas hampir sepertiga benua atau sekitar 30%-nya. Apa nama gurun tersebut? Gurun itu adalah Gurun Sahara. Gurun Sahara meliputi wilayah negara Algeria, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Nigeria, Sahara Barat, Sudan, dan Tunisia. Melalui program Geografi Audio Learning kali ini, saya akan mengajak kamu untuk mempelajari lebih dalam tentang berkahnya orang Mesir. Wilayah Mesir secara garis besar terdiri dari 4 kawasan, yaitu 1. Kawasan Gurun Libya atau Gurun Barat. 2. Kawasan lembah dan delta Sungai Nil. 3. Kawasan Gurun Arab atau Gurun Timur. Dan 4. Kawasan Semenanjung Sinai. Sobat Galang, Gurun Libya merupakan bagian terbesar dari Gurun Sahara. Daerah ini berbatasan dengan negara Libya. Di gurun ini terdapat beberapa depresi atau lembah yang lebih rendah dari permukaan air laut, antara lain Depresi Katara. Depresi Katara berada kurang lebih 137 meter di bawah permukaan air laut. Daerah depresi memungkinkan ditemukannya oasis atau sumber air di padang pasir, antara lain oasis Siwa, Farafra, dan Karga. Sobat Galang, kawasan yang kedua adalah kawasan lembah dan delta Sungai Nil. Lembah Sungai Nil memisahkan Gurun Libya dengan Gurun Arab, dan kawasan ini memanjang dari Sudan sampai Laut Tengah. Di bagian hilir sungai dibangun sebuah bendungan bernama Bendungan Aswan yang berfungsi sebagai irigasi dan penanggulangan banjir. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia, 6.690 km, dan terbentuk dari 2 aliran sungai, yaitu Sungai Nil Biru yang bermata air dari tanah tinggi Ethiopia dan Sungai Nil Putih yang bermata air dari Danau Victoria di Afrika Tengah. Salah satu sumbangan dari Sungai Nil adalah kemampuannya dalam menghasilkan tanah-tanah yang subur sebagai hasil dari sedimentasi di sepanjang daerah aliran sungainya. Dengan adanya tanah subur ini, penduduk Mesir mengembangkan pertanian dan kehidupan ekonomi yang sangat bergantung pada anugerah dari Sungai Nil.
Sehingga Sungai Nil ini dikatakan sebagai berkahnya orang Mesir. Karena tanpa adanya sungai ini, maka Mesir merupakan sebuah wilayah yang gersang atau tidak subur. Di bagian muara Sungai Nil menuju Laut Tengah, Sungai Nil bercabang menjadi dua. Satu mengalir ke kota Iskandariah, dan satu lagi mengalir ke kota Damietta, sehingga membentuk sebuah delta yang luas dan subur. Kehidupan di Mesir banyak didukung karena adanya Sungai Nil. Karena Sungai Nil memiliki beberapa manfaat, antara lain, 1. Untuk sarana irigasi, 2. Untuk sarana transportasi, 3. Sumber air minum, dan yang keempat, sebagai pembangkit tenaga listrik. Sobat Galang, kawasan selanjutnya adalah kawasan Gurun Arab atau Semenanjung Sinai. Gurun Arab atau sering dikenal dengan Gurun Timur terletak di antara Sungai Nil dan Laut Merah. Sebagian besar wilayah Gurun Arab berupa plato atau pegunungan yang gersang. Gunung Syaheb, 2187 meter, merupakan gunung tertinggi di kawasan ini. Selain itu, banyak dijumpai wadi atau alur sungai yang kering. Sedangkan kawasan Semenanjung Sinai merupakan daratan yang menjorok ke Laut Merah. Wilayah ini berupa suatu dataran tinggi yang awalnya merupakan bagian dari benua Asia. Tetapi pada tahun 1859 sampai 1869, dibangunlah sebuah kanal raksasa yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah sepanjang 193,30 km atau 120 mil yang dinamakan Terusan Suez. Terusan Suez diresmikan pada tahun 1869 dan dibangun atas prakarsa seorang insinyur Prancis bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan tersebut menghubungkan pelabuhan Said di Laut Tengah dengan Suez di Laut Merah. Sebelum ada terusan ini, transportasi dilakukan dengan memindahkan barang dari kapal ke kendaraan darat dari Laut Tengah ke Laut Merah. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu Terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Sebelum adanya terusan tersebut, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya harus mengelilingi Afrika melewati pantai barat Afrika dan lautan di selatan Afrika. Jarak tersebut tentu sangat jauh dan memerlukan waktu yang lama. Sampai saat ini, terusan ini memiliki arti penting bagi perekonomian Mesir karena merupakan salah satu sumber devisa bagi Mesir. Sobat Galang, telah kamu dengarkan Geografi Audio Learning mengenai kondisi alam Mesir. Diskusikan bersama guru dan teman-temanmu tentang arti pentingnya Sungai Nil bagi kehidupan masyarakat Mesir. Tetap semangat untuk terus belajar bersama Galang. Galang, Geografi Audio Learning.